Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua untuk program geostatistik akan membahas materi tentang univariat statistik dan juga bivariate correlation ya. Di kontennya, baik, langsung saja saya mulai. Statistical analysis of geological data itu bisa dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah statistika deskriptif, bagaimana kita menampilkan dan juga menyampaikan, menyajikan data ya, data geologi itu dalam bentuk tampilan tabel atau yang lainnya. Itu kita katakan sebagai data summary gitu ya. Kemudian data presentation, bagaimana kita menentukan kira-kira nilai pusat dispersi dan juga bentuk apakah dia simetris atau asimetris atau cenderung skewness ke kiri atau ke kanan itu adalah bahasa mengenai statistika deskriptif. Kemudian juga ada statistika inferensia, bagaimana kita menggunakan hipotesis H0 juga H1 untuk bisa digunakan untuk menguji apakah dua data itu sama secara statistik ya. Misalnya kita menguji sampel A dengan sampel B, apakah dia berkorelasi menggunakan T dan juga F-test. Kemudian berikutnya statistik itu digunakan untuk misalnya sebagai korelasi dan juga prediction atau modeling, ya kan, modeling memodelkan, memprediksi. Itu misalnya menggunakan regresi linier, kemudian interpolasi, ekstrapolasi, pemetaan, dan juga simulasi atau modeling. Jadi ada 3 hal utama. Dimulai dari statistika deskriptif. Itu kita mengenal ada dua kajian utama, itu tentang nilai pusat. Nilai pusat itu bisa didekati dengan rata-rata, average, kemudian mode, modus, atau nilai tengah, median, atau mean, nilai rata-rata sama. Selanjutnya ini juga selain nilai pusat juga dalam statistika deskriptif itu kita akan menentukan atau mendeskripsikan terkait dengan tingkat variasi data atau dispersi, variability atau dispersi dari data, atau tingkat keberagaman suatu data atau suatu variabel gitu ya, yang bisa dideskripsikan dari standar deviasi, yaitu merupakan dari akar varians, kemudian varians itu sendiri, dan juga standar error. Nah, kita masuk dari statistika deskripsi pertama, itu distribusi frekuensi ya. Nah, distribusi frekuensi adalah frequency distribution adalah suatu metode yang paling simpel ya, juga mungkin paling tua gitu ya, untuk menganalisis suatu sampel data yang kita miliki. Dengan distribusi frekuensi itu kita akan membuat data kita itu menjadi lebih kompak, lebih tersusun ya, lebih firm gitu, lebih firm, sehingga dibandingkan dengan original sample observation. Jadi kalau kita punya data 100 gitu, nah dengan distribusi frekuensi itu kita bisa lebih melihat karakter dari data tersebut gitu, di mana nilai pusatnya, kemudian seberapa beragam seperti itu. Nah, untuk mengkonstruksi distribusi frekuensi dari suatu data yang variabel kontinu ya, tentunya kita miliki di minggu sebelumnya sudah dibahas tentang variabel disiplin tentunya. Distribusi frekuensi di sini ditujukan untuk variabel kontinu. Kita akan membagi variabel kontinu itu menjadi beberapa kelas ya, beberapa kelas. Jadi dengan kata lain kita akan membuat variabel kontinu itu menjadi variabel yang diskrit.
Sehingga nanti bisa dibuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, sudah disampaikan bahwa pemilihan jumlah kelas itu juga akan menentukan hasil tampilan dari suatu histogram maupun distribusi frekuensi. Jadi pemilihan kelas itu sebisa mungkin kita pilih agar karakter dari data itu bisa muncul ya. Jadi terlihat kira-kira datanya itu seperti apa. Nah, pada umumnya jumlah kelas itu akan bergantung pada jumlah data ya. Jumlah data, makin banyak jumlah data biasanya jumlah kelasnya juga misalnya antara data yang 100 gitu dengan data 10.000, jumlah kelasnya biasanya akan berbanding lurus dengan sampel data point atau jumlah data pada suatu sampel. Semakin besar sampel datanya, data poinnya, maka semakin banyak juga jumlah kelasnya. Sebagai estimasi saja, itu bisa kita pergunakan akar dari jumlah data point gitu ya, jumlah akar, atau kita juga tahu bisa menggunakan hukum dan teorema dari Sturgis ya. Teorema. Ini contoh perhitungannya. Jadi ini ada data porositas dari satu sampel, ada 50 data, 50 data. Kemudian ini akan dibuat distribusi frekuensinya menjadi dengan ini 0,1 sampai 0,2, kemudian 0,12 sampai 0,14, dan seterusnya. Jadi dibagi menjadi 5 kelas. Akan saya tunjukkan dalam Excel ya. Excel. Nah, ini contoh datanya. Jadi ada 50 data, kemudian tadi dibagi menjadi 5 kelas ya, mulai dari 0,1 sampai 0,12, 12 sampai 14, dan seterusnya. Nah, untuk membuat ini kita menggunakan tools data analysis dari Excel. Di Excel dengan data analysis. Jadi yang terlebih dahulu kita define dulu bin-nya. Bin-nya itu adalah nilai maksimum dari masing-masing kelas. Jadi nanti akan dibikin 0,12 dan 0,14, 0,16, 16, kemudian 0,18 dan 0,2. Jadi tadi kan pembagian kelasnya kan dari 0,1 sampai 0,12, kemudian 0,12 sampai 0,14, 0,14 sampai 0,16, 0,16 sampai 0,18, dan 0,18 sampai 0,2. Dan untuk B-nya itu diambil nilai batas atasnya ya, batas atasnya. Nah, caranya gimana untuk membuat histogram? Sangat mudah. Pertama ke data, kemudian data analisis, kemudian kita pilih histogram. Oke. Input range-nya itu kita pilih blok datanya. Ini data yang digunakan, velocitas. Kemudian bin-nya, kita masukkan bin-nya ini. Itu. Kemudian output range-nya kita pilih aja daerah, nanti dimunculkan ininya, hasilnya. Range. Kemudian juga kita
munculkan chart outputnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah membuat histogram dengan 5 kelas masing-masing dari tadi kriterianya sesuai dengan yang di slide PPT sebelumnya. Ini supaya tampilannya lebih bagus, diatur seperti ini. Ini tampilannya, gap width-nya dikurangin supaya seperti ini. Oke. Jadi kita sudah punya histogram juga tabel frekuensinya ya. Jadi untuk kelas 1 frekuensinya ada 5, kemudian kelas 2 ada 9, kelas 3 ada 20, kelas 4 ada 10, dan kelas terakhir ada 6 frekuensi. Selanjutnya ini bisa kita ubah di total ya, bisa kita total nih. Total saya jumlah ininya. Ada 50 data. Kemudian relatif frekuensi saya bisa buat itu sama dengan frekuensi dibagi dengan total datanya ya, dibagi dengan jumlah di total datanya. Dan ini relatif frekuensinya. Nah, lagi-lagi kita bisa bikin juga nanti ya. Kemudian saya bisa bikin juga kumulatif ya, kumulatif frekuensi dulu. Frekuensi itu sama dengan ini nilainya sendiri, kemudian ini sama dengan ini tambah dengan ini. Oke, ini kumulatif frekuensi, kemudian kumulatif probability-nya. Probability sama dengan si ini dengan ini aku kenali. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah buat tambahan kolom ya untuk relatif frekuensi yang bisa kita katakan sebagai probabilitas. Kemudian kumulatif frekuensi dengan kumulatif probability. Ini juga bisa kita buat grafiknya. Insert kolom data, tambahkan datanya. Misalnya kita bikin relatif frekuensi. Ini ya, misalnya sebetulnya data ini sama bisa diubah jadi capnya dikurangin seperti ini. Sama. Oke, jadi ini adalah relatif frekuensi ya, atau bisa katakan juga probability. Sama ya bentuknya dengan yang histogram frekuensi, karena memang nih. Nah, plot relatif frekuensi ini berguna ya, sangat berguna untuk kita bisa memahami karakter dari sampel atau data yang kita miliki. Nah, misalnya di plot ini kita tahu bahwa 40% dari data porosity itu berada pada rentang 0,14 sampai 0,16. Jadi 40% dari data itu berada di rentang dari 0,14 sampai 0,16. Artinya peluang untuk mendapatkan, kalau kita bicara
dikaitkan dengan peluang ya, peluang untuk mendapatkan porosity pada misalnya data ini gitu ya. Porosity pada rentang antara 0,14 sampai 0,16 peluangnya adalah 40%. Jadi dia memiliki peluang yang paling besar. Kemudian 10% dari data juga bisa lihat 10% dari data itu berada pada rentang ini 10%, 0,1 10% ya. Itu pada rentang 0,1 sampai 0,12. Kemudian kita juga bisa bikin plot dari kumulatif probability-nya. Probability-nya kita bisa buat juga. Nah, ini kita copy saja ya, supaya cepat. Ini dan datanya kita ganti di kumulatif probability yang ini. Di grafik probability ini juga bisa kita simpulkan bahwa di sini 68% dari data ya, 68% data itu berada 68% dari data itu lebih rendah nilai velocitasnya lebih rendah dibandingkan 0,16. Jadi sebanyak 68% dari data itu nilainya itu lebih kecil sama dengan dari 0,16 ya velocity. Jadi dari sini kita bisa dari distribusi frekuensi kita ada dari data yang banyak tadi ya, ada 50 itu. Kalau data 50 ini kita perhatikan satu persatu, tentu kita tidak bisa memahami sebenarnya ini datanya karakternya seperti apa. Gitu. Tapi dengan membuat distribusi frekuensi kita tahu, oh ternyata distribusi datanya itu simetris ya, simetris dengan nilai pusatnya itu berada di rentang 0,14 sampai 0,16. Itu bisa dikatakan 0,5 gitu ya misalnya. Nilai pusatnya gitu. Kemudian tadi dari kumulatif probability kita tahu bahwa misalnya sebanyak 68% dari data itu berada di bawah 0,16 atau sebanyak 88% data itu berada di bawah 0,18 nilai velocity-nya. Itu adalah hal-hal yang bisa ditampilkan dari statistika deskriptif khususnya dalam bab mengenai distribusi frekuensi gitu ya. Nah, saya kembali ke slide-nya. Jadi dengan ulang ya, jadi dengan membuat distribusi itu kita akan membuat datanya itu lebih kompak, lebih padat sehingga kita bisa melihat karakter dari data. Jadi tidak lihat nilainya satu persatu. Kalau dilihat satu-satu kan tidak terlihat ya. Ini sebenarnya data kita itu cenderung memiliki nilai berapa gitu misalnya. Nilai pusatnya gitu ya. Nah, pada saat melakukan membuat distribusi frekuensi, kita mengasumsikan variabelnya menjadi diskrit ya, karena sudah kita kelompokkan menjadi beberapa kelas gitu ya. Sehingga ketika kita sudah membagi dia menjadi beberapa kelas, kita tidak akan melihat lagi perbedaan di dalam kelas itu sendiri gitu. Jadi kalau nilai yang berada di 0,14 sampai 0,16 tadi kan jumlahnya ada sekitar 40% data gitu ya. Tidak dibedakan sebenarnya semua nilai yang berada dalam rentang itu masuk ke kelas yang sama gitu. Jadi tidak dilihat lagi perbedaannya.
dianggap sama begitu ya. Jadi, semua nilai yang berada pada nilai satu kelas itu dianggap nilai yang sama. Dengan hal ini kita bisa memperkecil ya ukuran dari sampel karena kita sudah membagi dia menjadi beberapa kelas tertentu. Jadi dibandingkan kita mengetahui semua nilai velocity, kita ternyata hanya cukup mengetahui beberapa nilai kelas saja gitu. Karena dengan mengetahui beberapa kelas tersebut kita bisa lebih memahami karakter dari data dibandingkan kita melihat semua gitu ya, semua dilihat satu-satu. Kalau kita lihat datanya di sini, data ini masuk kategori data kontinu ya, continuous variable gitu. Jadi apabila kita dapati nilai velocity itu tidak ada 0,102 di sampel ini, sebenarnya bukan berarti itu tidak ada nilai velocity 0,102, tapi mungkin itu akan didapatkan pada sampel yang berikutnya. Nah, kalau tadi kita punya 50 data, kita bisa dapat histogramnya seperti itu ya. Nah, semakin banyak datanya, semakin banyak datanya, kita lihat kalau semakin banyak data, maka distribusinya jadi akan lebih jadi kelas semakin banyak data, maka jumlah kelasnya akan semakin banyak juga gitu. Dan penambahan kelas ini akan membuat dia distribusinya menjadi lebih kontinu ya. Jadi lebih seperti fungsi yang kontinu lagi kayak gitu ya. Jadi akan terlihat seperti distribusi yang kontinu. Kalau kita punya sampel yaitu sangat banyak mendekati jumlah populasi. Nah, kalau kontinu kayak gini kita bisa mengatakan bahwa probabilitas antara nilai 0,14 sampai 0,16 itu adalah luas area yang berada di daerah distribusi seperti ini. Sedangkan kita juga tahu probabilitas kita untuk mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan 0,16 tadi nilainya besarnya adalah sesuai dengan kumulatifnya itu adalah 68%. Kita kemungkinan mendapatkan nilai porositas itu lebih kecil dari seperti itu, dari 0,16. Nah, membuat distribusi frekuensi itu jadi ini akan analog menjadi probability density function dan juga cumulative density function. Lanjut ke contoh data real, data example. Jadi contohnya ini diambil dari sumur well 3429 dari lapangan Burbank Field di Amerika. Gitu ya. Jadi gambar ini adalah menunjukkan histogram plot dari nilai porosity yang sebelah kiri, yang kanan adalah permeability di well 3429. Nah, kita lihat karakter dari nilai porosity-nya ini, sampel porosity-nya, dia menunjukkan kecenderungan bentuknya simetris ya. Jadi kanan kirinya simetris dengan nilai pusatnya ada di tengah. Walaupun di bagian akhirnya juga ada sedikit yang besar lagi di bagian kanan dengan nilai 0,27 porosity-nya. Hal ini bisa jadi menunjukkan indikasi bahwa porosity di sumur 3429 ini adalah perpaduan atau kombinasi dari dua unit geologi yang berbeda. Jadi di lapangan Burbang ini sudah diidentifikasi ada 10 geological unit. Mungkin di sumur 3429 ini tercampur gitu ya, dari unit geologi 1 dengan unit geologi 2, sehingga maka muncul seperti kayak ada dua gitu. Jadi ada
yang geologi unit yang berbeda seperti itu maksudnya. Nah, sedangkan untuk apa histogram dari permeability-nya kita lihat ini skew, miring ya, miring ke kanan ya, ke kanan. Positively skew, jadi dia terlalu cenderung ke kanan gitu ya. Nah, tipe histogram ini sangat jarang digunakan untuk mengkarakterisasi sampel karena dia terpusat atau tercluster pada satu sisi aja, satu ujungnya di histogramnya. Jadi ini modusnya itu terkumpul di sini datanya semua, sedangkan yang di bagian lainnya itu sangat sedikit. Nah, untuk mengatasi ini beberapa caranya itu kita bisa melakukan transformasi ya. Transformasi. Mentransform data ini supaya dia bisa lebih terdiskusi dengan baik. Nah, jadi dikatakan range nilai dari data permeability ini pada data sumur well 349 itu antara dari 0,01 milidarcy sampai 750. Walaupun rentangnya besar, tapi hampir keseluruhan data itu letaknya berada di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri gitu, atau wilayah permeability yang kecil gitu ya. Nah, salah satu transformasi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi persoalan yang distribusi yang tidak simetris, misalnya terlalu skew seperti ini, terlalu miring. Salah satunya adalah dengan menggunakan log normal. Jadi datanya itu di logaritmikan dengan bilangan natural, log normal. Ini hasilnya. Jadi sebelah kiri adalah distribusi permeability pada sumur well 3429, dan sebelah kanan adalah distribusi dari nilai logaritmik dari permeability. Nah, dari yang sebelah sini di logaritmikan bilangan natural. Nah, dapat lihat bahwa sekarang datanya itu tidak terlalu skew ya, jadi sudah cenderung untuk simetris, walaupun mungkin tidak simetris terlalu simetris gitu, tapi simetris. Dan juga kita lihat di sini kayak ada dua puncak lagi, jadi awalnya sudah naik kemudian turun kemudian naik lagi seperti ini. Ini mirip dengan karakter dari porosity ya, jadi yang menunjukkan ini konsistensi sebenarnya, bahwa kemungkinan di data well 3429 ini terdapat dua geological unit yang berbeda sehingga memiliki dua puncak. Tapi dengan menggunakan logaritma dari nilai permeability ini sangat berpengaruh terhadap distribusinya. Sekarang menjadi lebih simetris. Gitu. Nah, kemudian lebih lanjut di sampel juga ada ditampilkan histogram dari dua data sumur yang berbeda. Maksudnya dua data sumur yang berbeda di lapangan yang sama. Yaitu sumur 3123 dan juga sumur 3616. Kedua sumur ini diketahui memang terletak di bagian northwest ya, bagian northwest dan juga northeast, jadi bagian utara dari lapangannya, dengan karakternya di daerah sini adalah data karakter reservoirnya itu kurang baik ya, atau poor, jadi kurang baik karena banyak mengandung shale. Jadi di bagian utara daerah penelitian itu kualitas reservoirnya kurang baik karena lebih banyak terkontaminasi oleh adanya shale. Nah, dari hal ini juga muncul bisa terlihat dari ini ya, dari
dari distribusi porosity-nya. Jadi kita lihat berbeda dengan OL 3429 yang sebagai OL yang berada pada zona yang kualitas reservoir yang baik. Di OL 3123 dan 3616 ini dia banyak kandungan sel-nya. Nah, kedua sumber ini menunjukkan portion of cell atau keberadaan sel yang cukup signifikan ya, dengan ditunjukkan very low porosity. Jadi keberadaan sel itu menghasilkan porosity yang rendah ya, low porosity, dengan uh, nilai hampir 40%. Jadi ini lihat porosity yang rendah ini sangat sangat tinggi gitu ya. Walaupun ini sudah dibatasi di zona reservoir aja gitu, tapi ada nilai porosity yang rendah gitu. Karena memang daerah bagian utara, baik utara timur dan juga utara barat ya, northwest dan juga northeast, di sumur 31 ini memang kandungan selnya cukup tinggi. Itu bisa terlihat dari data histogram ini. Jadi dari ternyata dengan menampilkan histogram ini dari karakter suatu variabel reservoir, kita bisa secara visual ya menilai bahwa terjadi perubahan karakter dari batuan gitu ya. Tadi di UL 3429 itu batuannya bagus gitu ya porosity-nya. Sedangkan di UL yang dua UL ini porosity-nya kurang baik. Kenapa bisa kurang baik? Karena porosity-nya rendah. Ini disebabkan kandungan syarnya di daerah dua UL ini cukup tinggi gitu ya. Sehingga menurunkan nilai porosity. Selain itu, kalau kita lihat di datanya ini, terutama di UL 3616 gitu ya, ini ada beberapa distribusi yang hilang gitu. Jadi kita tidak bisa lihat ada data antara 2 sampai 10 itu nggak ada, porosity 2% sampai 10% tidak ada. Artinya Golical unit yang menghasilkan 2% sampai 10% itu tidak sampai ke bagian utara gitu ya. Terus juga nilai porosity-nya relatif rendah ya di sini dibandingkan dengan porosity dari well 3409. Itu. Kemudian ukuran ketat ya, ukuran ketat. Standarisasi itu tadi sudah disinggung, bisa dari mode atau modus, itu nilai yang sering muncul kita modus. Tapi modus ini juga akan sangat bergantung pada kelas interval ya, penentuan kelas interval. Kalau kelas interval yang berbeda, maka tabel frekuensinya berbeda sehingga modusnya akan berbeda. Kalau kelas interval kita terlalu rapat gitu ya, kadang-kadang terlalu unik gitu ya, maksudnya jadi setiap kelas itu hanya punya satu frekuensi, jadi hal itu juga tidak bagus gitu untuk menentukan nilai modus. Kemudian median atau nilai tengah. Jadi median itu ketika kita urutkan data kita, kemudian kita ambil nilai tengahnya, diurutkan dari kecil ke besar, kemudian kita ambil nilai yang dari tengah itu adalah median. Nah, kelebihannya median dibandingkan rata-rata atau mean biasanya adalah median itu lebih tidak terpengaruh oleh data-data yang anomali ya. Kalau mean kan kalau ada data yang sangat besar itu akan mempengaruhi perhitungan mean-nya gitu. Tapi kalau median dia tidak terlalu terpengaruh oleh data-data yang anomali gitu ya. Kalau median. Kemudian yang paling sering digunakan itu adalah rata-rata, yaitu adalah sigma X dibagi dengan N. Atau N satu gitu ya kalau dari ukuran sampel. Bagi N, sorry. Kemudian juga ada ukuran kuartil dan juga persentil yang menunjukkan berapa banyak
berapa banyak nilai yang berada di rentang tertentu gitu ya. Berapa nilai yang dengan persentase tertentu, misalnya 25% itu kisah 20% data berada terletak di nilai yang berapa, kemudian 70% data terletak di. Ya kan rata-rata atau mean itu sendiri average, sebenarnya rata-rata average ya, mean itu ya rata-rata juga sih sebenarnya. Itu bisa dikelompokkan juga atau ada berbagai macam mean ya, ada arithmetic mean yang biasa kita pergunakan, ada geometric, ada harmonic, kemudian ada generalized, directed, ada truncated, ada interquartile mean. Nah, itu nilai pusat, kemudian juga akan selanjutnya adalah nilai keberagaman atau dispersi ya, dispersi dari data. Pertama dari range. Range itu adalah jangkauan ya, jangkauan. Jadi adalah nilai X maksimum dikurang X minimum. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari variance. Variance. Jadi kalau standar deviasi itu nanti nilai satuannya sama dengan nilai variabel ya. Jadi karena sudah diakarkan. Kalau variance dia nilai satuannya masih kuadrat dari variabel. Kemudian ada standar error. Jadi standar error itu adalah standar deviasi dibagi dengan akar n. Dibagi dengan akar. Selanjutnya ini variance itu ada seperti ini, X dikurang X rata-rata dibagi dengan N1 untuk sampel ya. Untuk sampel N1 untuk populasi adalah bagi N. Kemudian terkadang kita perlu membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang berbeda, misalnya velocity dengan permeability seperti tadi ya. Nah, untuk membandingkan dua satuan yang berbeda, maka perlu nilai yang tidak bergantung satuan, sehingga kita derive namanya koefisien variasi, yaitu adalah standar deviasi dibagi dengan mean. Jadi karena sama satuan misalnya standar deviasi dari permeability dan mean dari permeability, maka nanti ini dia tidak memiliki satuan. Ini adalah koefisien variasi. Kemudian kemiringan squeeness itu seperti ini, jadi menunjukkan miring kiri atau miring kanan gitu ya. Kemudian kurtosis thickness itu adalah ini apa kerampingan ya, kalau salah ya, kerampingan. Ini contoh perhitungan dari ini ya, perhitungan dari ada 5 sampel. Masing-masing sampel memiliki jumlah spesimen yang berbeda. Gitu. Nah, dari sampel ini bisa dihitung nilai meannya, nilai rata-rata, kemudian juga bisa dihitung nilai standar deviasinya, dan bisa dihitung nilai standar errornya. Nah, dari sampel ini kemudian bisa dihitung nilai mean dari yang dianggap sebagai mean dari masing-masing sampel. Dari masing-masing sampel dirata-ratakan lagi, ini dianggap sebagai population mean gitu. Ini standar deviasi mean sama standar error. Ini tampilan grafiknya. Sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5. Masing-masing memiliki standar deviasi yang berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian dari populasi memiliki standar deviasi yang juga standar error yang sangat kecil. Lanjut ke data realnya lagi. Misalnya adalah rangkuman statistik dari WEL 3429. Masih WEL 3429 ya. Kita lihat
antara mean dan median pada data porosity itu sangat dekat ya, sangat dekat. Itu menunjukkan bahwa variabel porosity ini kalau mean dan median itu dekat, apalagi dengan modus juga dekat, biasanya ini menunjukkan distribusi datanya itu adalah simetri ya, simetri kanan kiri. Sedangkan kalau kita lihat di sini permeability ya, nilai mean dan juga mediannya itu sangat jauh ya, 123 dan juga 24. Jadi nilai mediannya sangat kecil ya, sangat kecil dibandingkan nilai mean. Ini menunjukkan dia akan skew ke positif skew ya. Jadi bilangnya miring kanan ya, positif skew. Seperti yang ditunjukkan di program yang tadi ya dia. Selanjutnya kita lihat juga koefisien variasi menunjukkan nilai porosity itu koefisien variasinya sangat kecil ya, 0,347. Sedangkan untuk permeability koefisien variasinya lebih dari angka 1. Lebih dari 1. Menunjukkan bahwa variasinya sangat besar untuk data permeability. Jadi kondisi seperti ini itu perlu penanganan yang hati-hati ya pada data permeability karena nilai variasinya yang cukup besar. Nah, salah satu tadi seperti yang sudah dijelaskan tentang di tabel frekuensi atau distribusi frekuensi bahwa untuk mengatasi persoalan ini salah satunya kita bisa melakukan transformasi ya. Yang paling sederhana itu menggunakan logarithmic transform ya. Jadi di kolom yang ketiga ini ada summary statistik dari logaritma dari permeability gitu. Nah, sekarang nilai mean dan median itu sudah cenderung dekat ya, sehingga data distribusinya pada logaritmik dari permeability itu lebih simetris sekarang, jadi lebih simetris. Kemudian nilai koefisien variasinya juga sudah berkurang ya. Sekarang menjadi 1, menunjukkan variasinya menjadi lebih kecil ya dibandingkan data permeability yang awal. Itu kegunaan dari transformasi ya. Kemudian untuk data yang lainnya lagi ada summary statistik dari dua data sumber yang lain, itu WL3123 dan juga WL3616 yang berada di sebelah utara yang karakternya lebih kualitasnya lebih jelek ya karena banyak mengandung shell. Ini terlihat dari nilai ininya ya. Mean dari porosity-nya dia lebih rendah dibandingkan WL349, jauh lebih rendah. Kemudian nilai koefisien variasinya juga tinggi ya. Kita lihat nilai koefisien variasinya tinggi ya. Yang menunjukkan bahwa distribusinya mengalami skew kayak tadi ya, skew. Nah, cara lain untuk membandingkan dua buah sampel selain dari tabel ini, gitu ya, membandingkan dua sampel itu sama dari sampel, kita bisa menggunakan kuantil plot ya. Jadi ini kuantil 1 sampai kuantil 10
dari 20, kuantil 30 sampai kuantil 100, nanti diplot antara data posisi di well 349 dengan posisi di well yang lainnya, gitu. Nah, terlihat bahwa dia kalau berada di garis lurus berarti dua sampel tersebut memiliki kesamaan yang mirip gitu ya kalau dari kuantil. Nah, itu adalah bahasan mengenai univariat statistiknya, bagaimana kita mendistribusikan nilai pusat dan juga nilai itu dari suatu variabel. Kemudian dua buah variabel itu bisa dihubungkan ya, bisa dikaitkan. Itu menggunakan korelasi dan juga regresi. Rumus koefisien korelasi seperti ini, jadi sigma dari X dikurang X rata-rata dikali Y dikurang Y rata-rata dengan akar dari ini. Sebenarnya ini adalah nilai standar deviasi ya, standar deviasi. Tapi nggak ada N-1-nya. N-1-nya nanti dibagi. Covariance, kemudian kita bisa melakukan linear regresi dari dua buah variabel, menggunakan ini rumusnya. Untuk ini adalah gradien, ini adalah interceptnya ya di rumusnya. Ini contoh dari korelasi ya, korelasi. Jadi ini contohnya. Jadi kalau nilai korelasi itu adalah minus 1 sampai 1 gitu ya. Minus 1 itu berarti dia korelasinya baik ya. Minus 1 baik, tapi hanya saja dia berkebalikan. Artinya seperti ini contohnya. Ini korelasinya kan R kuadratnya 1, berarti R-nya adalah min 1. Kenapa min 1? Karena dengan penambahan variabel yang disebut X, maka nilai Y-nya itu berkurang. Jadi yang satu meningkat, yang satu berkurang. Jadi dia berkebalikan. Kalau ini nilainya 1, dia korelasinya positif ya. Jadi dengan bertambahnya variabel X, nilai variabelnya juga akan bertambah gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat kenapa bisa nilai korelasi yang kecil gitu ya. Kecil ini ininya sama gitu ya. Juga walaupun kayak gini. Jadi untuk mengetahui korelasi kita bisa menggunakan bantuan Excel gitu dengan menggunakan scatter plot gitu ya. Kemudian di add timeline dan juga nanti yang dimunculkan add square ya. Nah, regresi ini ada seperti ini. Jadi yang dipakai di Excel itu secara template-nya adalah variabel Y itu bergantung dari variabel X. Jadi Y dependent kepada X. Ini. Nah, bisa ditukar sebenarnya yang Y independen, yang X-nya dependent. Atau bisa juga sebenarnya kedua variabel itu saling independen seperti ini. Ini yang belum jarang kita tahu ya, seperti ini jarang. Ini yang biasa kita pakai yang A ini, Excel. Sehingga kecenderungan Excel itu akan membuat regresinya itu garisnya itu cenderung untuk datar ya. Kemudian ini rumus untuk menghitung linear regresi. Kalau salah satu variabelnya dependen terhadap ininya, menggunakan rumus regresi yang ini dengan resepnya seperti ini. Sedangkan kalau kita mau menghitung regresi secara ortogonal di mana kedua variabel itu dianggap sebagai variabel yang independen, jadi rumusnya lebih panjang seperti ini ya. Ini contoh hitungannya menggunakan Excel, kita bisa hitung. Jadi kalau datanya seperti ini ya. Nah, yang merah ini adalah
regresi yang default dari Excel, kita lihat dia gambarnya seperti ini di cenderung datar. Sedangkan kalau yang hijau ini adalah ortogonal regresi, jadi dia lebih menunjukkan tren dari datanya sebenarnya ya. Gitu. Tapi kita akan lihat bahwa ini bisa berubah tergantung pada skala tampilan dari X sama Y-nya ya. Kayak gitu. Ini bisa. Nah ini data yang sama, cuman sekarang ditukar. Jadi yang Y ini diubah jadi sumbu X, yang sumbu X jadi sumbu Y. Jadi seperti ini. Jadi antara ortogonal dengan si simple regressionnya itu dia memiliki persamaan yang sama ya. Persamaan yang sama. Nah, ini contoh dari hubungan antara kualitas mineral ya, ore grade dengan distance ya, dan distance. Jadi apakah ada hubungan antara distance dengan ore grade-nya? Nah, kalau kita manakah persamaan regresi yang lebih sesuai, reasonable untuk dataset yang sama ini ya? Apakah menggunakan Excel atau menggunakan yang ortogonal? Misalnya kalau kita lihat datanya seperti ini ya, datanya seperti ini yang hijau adalah ortogonal, yang ini adalah Excel. Kita lihat Excel menghasilkan persamaan minus 0,13 kali distance tambah dengan 6,17 seperti ini bentuknya. Nah, terlihat kayaknya ini tidak sesuai dengan trend dari datanya. Jadi ortogonal lebih pas. Tapi sebenarnya kalau kita batasi ya, Mbak. Jadi kalau melihat dibatasi secara variabel lokal gitu, maksudnya lokal itu jadi dari nilai 3 sampai 6 saja ya, dari 3 sampai 6 justru sebenarnya regresi Excel itu lebih menunjukkan trend data gitu ya. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa ortogonal itu lebih menunjukkan kayak trend secara lebih general gitu, lebih besar karena kita melihat datanya lebih besar. Jadi sedangkan kalau hanya terbatas pada nilai minimum dan maksimum data, sebenarnya regresi linear itu juga sudah cukup baik gitu ya untuk melihat trennya gitu, karena yang ortogonal malah justru seperti vertikal gini ini tidak sesuai. Jadi kita mesti perhatikan betul-betul skala dari tampilan. Gitu. Apakah kita bermaksud untuk mencari tren secara yang lebih general atau yang dari data, hanya sebatas data. Ini sama, ini data yang berbeda lagi, ini datanya seperti ini. Ini data yang sama, tapi ini di set intercept-nya itu menjadi 0. Jadi persamaan ore grade, jadi ore grade sama dengan 1,16 kali distance kayak gitu. Jadi intercept-nya dipasang 0. Nah, lagi kalau ditampilkan dalam skala yang lebih besar, kayaknya yang regresi itu salah gitu ya. Tapi ternyata kalau untuk skala yang lebih kecil, dibatasi 3 sampai 6, dia lebih sesuai gitu ya. Nah, ini dibalik sekarang ore grade-nya jadi sumbu X dan Y-nya itu distance-nya itu sumbu Y, dibalik kayak gitu ya. Balik. Nah, sekarang ini jadinya regresi Y-nya adalah minus 0,1 X plus 46806. Jadi Y, yaitu distance, itu sama dengan minus 0,01 ore grade ditambah dengan ini. Kayak gini kan ya. Itu yang ini ya, garis yang warna hijau ini kan. Lebih. Sehingga untuk mendapatkan ore grade, berarti ini persamaannya kita ubah aja kan. Ini pindah ruas. Ini jadi 0,01 X sama dengan Y min Y plus 46 kayak gini ya. Kemudian ini jadi pembagi, jadi maka persamaan jadi seperti ini.
Nah, uh, itu nah, sama yang di sini juga dibalik kayak gitu, dibalik, tapi dengan interceptnya dipasang jadi 0. Jadi mana yang reasonable ya, kita mesti hati-hati dalam menampilkan dan juga membuat regresi gitu ya. Jadi regresi itu yang kita bagi sebagai hanya sebatas komputer black box ya, dia muncul kita percaya, tapi kita harus lihat ya sebenarnya seperti ini, oke, ini sesuai. Kalau yang data ini, kita tahu bahwa sebenarnya trennya itu mungkin sebenarnya variabel X-nya nih yang bergantung pada variabel Y. Jadi trennya kan tidak begitu ya, trennya lebih lebih cocok vertikal gitu ya. Kemudian kalau data yang C ini kita lihat sebenarnya mungkin lebih tepat itu 3 data awal ini mungkin adalah outlier gitu. Jadi D juga sama, mungkin ini adalah outlier sebenarnya kayak gini. Kemudian E juga sama. Jadi jangan sekali-kali menyerahkan semua data itu langsung ke software gitu ya, tapi tanpa kita uh, kita pahami dulu datanya sebenarnya seperti apa gitu. Karena kalau kayak gitu nanti hasilnya akan tidak sesuai gitu. Mungkin kalau kayak gini bisa jadi ini adalah dua data set yang berbeda kayak gitu ya. Maka kita bisa dekati dia dengan beda. Ini contohnya jadi jangan tiba-tiba masukin data keluar hasil gitu, jangan seperti itu. Ini contohnya adalah kalau kita kurangin data outlier gitu ya, maka nilai korelasinya bisa menjadi lebih maksimum gitu ya. Seperti ini contohnya. Jadi kurangi 1, 2, 3, dan 4. Jadi dengan mengurangi outlier gitu ya, dengan kita pilih secara subjektif atau intuisi, ini kita bisa meningkatkan nilai korelasi. Hal yang berbeda misalnya kalau ini datanya kan seperti ini, kita tahu ini adalah mungkin outlier, justru dengan dihilangkan outliernya juga nilai korelasinya juga bisa jadi rendah ya, karena memang di sini sebaran datanya cukup scatter gitu ya, jadi nilai korelasinya rendah. Itu juga bisa menghasilkan seperti itu, nilai ketika outlier dibuang malah justru nilai korelasinya jadi nurun. Ini bisa perlatihan, maksudnya dicoba misalnya kira-kira regresinya yang lebih tepat seperti apa, gambar-gambar ini gitu ya. Nah ini PR kedua berkaitan dengan linear regression. Ini saya ambil dari buku dari course note-nya ini ya, course note-nya Introduction to Statistik. Jadi soalnya adalah di daerah Walker Lake di Nevada itu dilakukan pengukuran konsentrasi dari zat beracun arsenus ya dengan nilai V gitu, dengan variabel di V dengan satunya ppm. Kontaminan in soil setelah diukur dengan ukuran grid 10 kali 10 meter seperti ini, 10 kali 10 meter grid ini. Tiap masing-masing poin itu juga diukur juga variabel kedua VCA dengan nilai variabel U dengan gambar yang di sini. Jadi PR-nya adalah untuk menginvestigasi univariat statistik dari V dan U dan juga korelasi dari dua variabel tersebut, dari dua variabel V dan juga variabel U. Jadi tugasnya ini di univariat statistik pertama pemean varians dan standar deviasi dari variabel V, kemudian bikin plot histogram dengan kasih interval dari 0, 10, 10, 20 sampai 140 sampai 150. Itu V lebih besar dari 140 kayak gitu. Kemudian plot kumulatif frekuensi. Selanjutnya hitung min varians dan standar deviasi untuk variabel U. Kemudian buat histogramnya dan juga kumulatifnya. Kemudian buatlah scatter plot U dan V, hitung korelasinya ya menggunakan itu.
Selanjutnya adalah ganti salah satu nilai di V itu, yang ini 144 diganti dengan nilai 14 sebagai simulasi kalau kita salah pencatatan gitu ya, data input. Sekarang bagaimana bentuk scatter plotnya? Saya rasa cukup mudah PR-nya. Ini itu aja untuk presentasi hari ini. Kalau ada diskusi atau pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi di emas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.